Ya halo semua, balik lagi pada kesempatan kali ini. Saya akan mereview, ini dia, Moondrop SSP ya, Super Spaceship Pulse versi funnya dari SSR. Sebelum videonya dimulai, seperti biasa disclaimer dulu ya. Video ini gak ada yang mensponsorin, dengan kata lain, ini dibeli dengan uang saya sendiri dan merupakan opini pribadi saya terhadap barang ini. Yuk kita mulai. Ya, SSP ini reviewnya ditunda ya. Udah berapa lama? Sebulan lebih kayaknya, sebulan setengah. Ada juga lumayan di komen yang nanyain sih, kenapa nggak keluar-keluar review SSP-nya? Ya alasannya kenapa? Ya, waktu awal pertama dicobain tuh kerasanya oke banget ya. Nah, takutnya saya kebawa hype punya mainan baru nih. Wow, kan biasanya ya, tahu sendirilah. Awal-awal biasanya yang jelek-jelek didengar pun jadi bagus ya. Supaya gimana ya, jadi ditunda dulu dah, supaya nggak kebawa hype ya. Barang baru ya, baru dicobain 1 lagu 2 lagu langsung bisa bilang, wah ini mantep, best untuk harganya segala macem ya, ini killer ya. Ya daripada ada bias kayak gitu ya, kebawa hype, mending saya pakai dulu jadiin daily driver ya selama 1,5 bulan lebih ya. Yuk kita mulai dari packagingnya dulu. Packagingnya seperti biasa wibu ya. Tuh, wes. Oke, sampingnya ini nggak mau fokus, ya udah aja ya. Ini kosong. Nih belakangnya ada grafnya ya, dan ada serial numbernya. Nanti saya blur aja, nggak apa-apa. Nih ada tampilan explode-nya ya, nih kayak gitu isinya. Ini ada graf gunung Pinagen yang masih tetap ketinggian ya, ada. Yah itulah, masih mirip kayak SSR Pinagennya. Nih speknya tuh, si impedance-nya cuma 16 ohm, sensitivity-nya gede, tapi praktek nyatanya nih, ini lumayan berat, terutama kalau dicolok ke smartphone ya, dicolok ke Vio K5 Pro pun pakai gain yang terbesar dia masih bisa dapat volumenya kok. Ini lumayan ya, lumayan berat. Ini nggak tahu kenapa bisa disebut sensitivity segini tapi impedance-nya segini tapi nyatanya berat. Ya udah, curhatnya lewat. Kita buka nih, bisa dibuka nggak? Waktu awal buka saya nggak bisa nih, susah. Ah bisa sekarang. Iya. Oke. Waktu awal di sini ya seperti biasa, ini dengan bahan-bahan bulu-bulunya yang harus saya semprotin dulu ya supaya kuping saya tidak berbulu. Oke, ini dibuka kosong ya, cuman ada ini aja sih. Ini isinya apa? Ear tips ya, ear tipsnya Moondrop ya. Tuh udah, kartu garansi ya, kartu QC. Ya ini bahasanya ya bahasa Cina, saya nggak bisa bacanya. Oke, ini lewat aja. Dapat apa aja sih? Nih, kalau bisa keluar. Ya tuh, ear tipsnya nggak ada yang saya pakai ya. Kenapa ya? Karena saya selalu, sebagian besar, selalu pasti pakai ke Final Type E. Mau suaranya cocok ataupun gak cocok, saya biasanya pakai Type E karena fittingnya ya. Fittingnya di Final Type E yang hitam, yang ukuran large, tuh tinggal tancap di kuping saya, gak pakai aneh-aneh. Dapatnya tambah ini nih, pouch yang gak tahu ini pouch untuk apa, ini kecil banget ya. Si SSP-nya saya masukin wadah sini sih. Nih, tunggu, beresin dulu. Oke. SSP-nya mana, Bang? Nah, ini, sabar. Nih ya. Si SSP-nya. Nih, kita bahas build quality. Build-nya, si kabelnya persis kayak SSR ya. Cuman bedanya nih dari SSR, si bagian 2 pin ininya. Yang di SSP tuh dia bening, kalau yang SSR dia butek ya. Kayak karet, kalau ini kayak plastik, bahan si ininya. Ujung 2 pinnya.
Ini catnya Dope. Ya ini gimana ya, plus minus sih. Dope tuh bagusnya pas kalian unboxing kesannya, iya tahu sendirilah, kece badai gitu ya. Cuman nih jeleknya Dope gimana? Jeleknya nih tuh kelihatan kayak mengkilap nggak nih? Nih kalau dipegang-pegang tangan atau nggak sengaja kena kuku gampang banget lecetnya. Di yang ini mana ya, ada bekas, nah tuh ada bekas kuku tuh. Ya itulah jeleknya Dope ya. Dan juga seperti biasa karena saya Kang Defect nih, mana bisa fokus nggak? Ya harus buka air tipsnya, saya malas buka air tipsnya ya, saya jelasin aja. Si mesh-nya ini seperti biasa miring-miring, nggak rata ya. Si mesh-nya pun dia beda, nggak kayak SSR ya. Yang SSP ini besi kayak mesh-meshnya KZ gitu. Kalau SSR, ntar saya ambil SSR ya. Kalau si SSR nih, ya pakai kabel hibiscus. Kalau SSR dia mesh-nya tuh kayak filter gitu, jaring ya, kayak di Starfield dan juga KXXS. Kalau yang di SSP dia kayak tipikal mesh besi tempelan gitulah ya. Mungkin untuk tuningnya juga sih nggak paham juga lah. Ya, paling minusnya itu kalau yang unit saya ininya nggak rata. Untungnya nggak ada driver flex dan juga nggak imbalance. Ini balance dua-duanya. Ini kenapa kameranya ya? Ya udahlah. Oke, kita bahas soundnya. Soundnya ini saya tesnya colok Redmi Note 9 Pro, colok K5 Pro, colok 9038S G3 Susumu ya. Colok apa lagi? Colok ini nih. Colok ini juga Sonata tuh. HD Pro ya. Nah, nggak bisa fokus dia, ya udahlah. Ini tuh gimana? Ini suaranya, tonalitinya tuh kayak SSR ditambah bass. Dia tuh jadinya ya, dia warm ya, masuknya ke arah warm yang ini. Fun. Basisnya masih, bawaannya masih persis SSR ya. Jadi masih ya kurang lebih semuanya kecuali bassnya. Semuanya kecuali bassnya mirip SSR, masih smooth juga ini. Yuk bahas satu-satu. Dari bassnya itu dia modelnya panci ya. Ini saya ganti ke manual fokus aja lah. Saya mulai kesel sama fokusnya ya. Oke. Dia ini bassnya panci. Modelnya itu bassnya kuantitinya cukup gede ya. Kalau ngelihat dari grafnya sih nggak seberapa besar, tapi impact-nya tuh satisfying banget. Ini nih, bassnya untuk bass head masih masuk, tapi juga dia nggak beleberan, nggak muddy ya. Tekstur rumble-rumble dapet. Untuk lagu metal pun ini speednya oke ya. Ini tipe bassnya bass yang snappy cepet gitu sih. Ini saya suka banget sih sebenarnya sama impact bassnya. Kalau dari sisi midnya itu dia masih ada komplainan saya yang ada di SSR ya. Komplainan saya di SSR ya, pinna gain-nya. Pinna gain-nya berlebihan, berasa vokalnya agak off ya, agak off, ketarik sedikit sih sebenarnya, nggak fatal. Dia timbernya bagus ya. Kalau ngomongin timber doang sih sebenarnya ini diaduin direct langsung ke HD 600 pun timbernya masih oke. Ini saya nggak komplain dari timbernya. Tapi ini yang di SSP ini ada sedikit berbeda di area lower midnya. Kebantu sedikit juga dari bassnya kayaknya. Dia tuh lebih berbody ya. Di SSR kerasanya tuh si vokal ataupun instrumennya tuh agak gimana ya, kesannya 2,5 dimensi gitu. Di sini tuh lebih berbody, lebih berbobot, jadi ya gimana ya,
kegambarin, lebih tergambar kesan 3D-nya lah. Ini juga jauh lebih balance dari sisi instrumen. Contohnya saya tes pakai lagunya si Violet Evergarden ya. Suara violinnya di sini tuh lebih balance ya, gimana ya? Nggak cempreng ya. Kalau di SSR tuh ya nggak cempreng sih sebenarnya, tapi agak ya kurang berbobot lah. Dari sisi treble ini persis SSR ya, masih smooth, artikulasinya juga ini bagus, diaduin sama Vio FH3 ya, diaduin sama Starsea. Nih saya ada sih Starsea ya, kemarin baru kena clickbait ya. Nih, impresi pertamanya kurang bagus ya. Oke, diaduin sama Starsea, artikulasinya ini lebih gimana ya, lebih jelas gitu. Contohnya di lagunya si Roselia ya, Sanctuary. Di menit berapa itu? Menit 1:15 kalau nggak salah ya. Ada suara simbal atau apa itu yang di kanan belakang tuh ada notes-nya teng 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 teng. Nah, itunya tuh di sini lebih jelas. Di FH3 itu ketutupan. Di Starsea dia lumayan jelas tapi nggak sejernih ini ya, nggak seartikulasi ini. Detail retrieval-nya ini untuk single driver tuh oke banget ya. Diaduh ke harga atasnya kayak tadi FH3, Starsea, ke KXXS, ke Starfield pun masih bisa. Dari sisi teknikalnya gimana? Stage satu-satunya ya kekurangannya si SSR dan SSP itu stagingnya sih menurut saya. Dan juga kalau di SSP tambah separasinya agak sedikit minus ya. Kenapa? Nanti saya jelasin satu-satu. Stage-nya dia nggak begitu luas, tapi nggak se-intimate SSR. Sisi width-nya tuh ya mirip SSR lah, nggak luas nggak sempit. Tapi dari sisi depth-nya dia mungkin kebantu bassnya, jadi kesannya agak lebih sedikit sedikit banget, lebih mundur. Kalau dari imaging, ini untuk single driver termasuk bagus. Yang ini tuh bisa gimana ya, imagingnya tuh dia bisa gambarin body suaranya tuh udah lumayan kegambar 3D-nya. Kayak yang saya sebut tadi, SSR kesannya 2,5D, mungkin karena gimana ya, tipis mungkin. Tapi ini agak sedikit minusnya kalau dipakai main CSGO ya. Si pinpoint arah suara misalkan footstep gerak-geraknya tuh di sini nggak begitu intens. Mirip SSR lah. Yang kerasa banget tuh ya itu. Kalau diaduin sama FH3 dan juga Starsea, dua itu si multi driver itu dia lebih jelas ngegambarin pinpoint letak suaranya dan juga separasinya. Yuk masuk separasinya SSP. Separasinya SSP ada sedikit minus kalau dibandingin sama SSR ya. Untuk single driver ini masih oke, tapi ada tapinya. Dia agak sedikit ketutup sama bassnya. Masih kepisah, tapi tuh nggak sejelas SSR ya, nggak sejelas yang multi driver. Tapi ini masih gimana ya? Terpisah sih terpisah, tapi nggak sampai kepisah benar-benar di sudut-sudut gitulah. Masih nyatu tapi terpisah, gimana bahasanya ya? Tunggu sebentar, saya izin mau minum dulu, saya haus. Ya, jadi ASMR ya. Tapi sayangnya saya ini pakai mikrofon mode apa ini? AKG Lyra Front. Ya, jadi curhat. Oke, lanjut. Tadi sampai mana ya?
separasi ya, langsung aja ke komparasi deh. Di compare langsung ke SSR ya. Kalau di compare ke SSR, dia tonalitinya SSR diffuse field kebablasan pinagain ya. SSR netral, smooth. Ya kayak saya bilang tadi, SSP tuh macem SSR ditambah bass dan juga vokalnya lebih berbobot ya. Kalau saya sih kalau ngepick untuk kalian cuma mau beli satu ya, satu aja, cuma pengen satu. Yang all rounder jelas SSP. Kalau dibandingin sama si KXXS, KXXS tuh dia lebih bassy, lebih boomy, vokalnya lebih balance, tapi minusnya treble-nya kasar metalik. KXXS dari imaging lebih bagus, staging juga lebih bagus dari ini. Starfield dia lebih bassy, lebih boomy, mirip KXXS. Dia nggak cocok, kalau Starfield nggak cocok untuk double pedal. Dipakein Trivium, lagu-lagu metal Trivium nggak enak. Vokalnya lebih balance dari ini, treble-nya nggak kasar kayak KXXS tapi tetap ada hint metaliknya. Dan juga nggak begitu bagus artikulasi treble-nya. Jadi ya ini udah menit ke-16, hampir 17, ini udah menit 17 ya. Recap summary-nya gimana dari reviewnya si SSP ini? 1,5 bulan jadi daily driver, gimana? Plus dan minusnya. Plus dulu, dia all-rounder banget. Bisa dipakai untuk non-bass head, bass head juga masih bisa masuk pakai ini. Ini plusnya nih, plus yang saya suka tuh timbernya, natural, nggak metalik. Timbernya doang masih comparable ke Sennheiser HD600. Bass impactnya dia satisfying. Ini, gimana ya, saya suka banget sih sebenarnya sama bass impactnya si SSP ya. Plusnya, treble masih plus. Treble-nya tuh artikulasinya oke. Kayak saya bilang tadi, diaduin sama FH3 dan Starsy KXXS SF tuh ya. Saya pick ini kalau dari sisi treble, artikulasi, detail retrieval ya. Plusnya lagi, harganya ekonomis ya. Ini 600 ribuan, kalau pakai promo di marketplace bisa lebih murah lagi. Negatifnya, catnya dope. Dia gampang scratch. Negatif kedua, di unit saya mesh-nya miring-miring. Negatif ketiga, kabelnya kayak SSR, macam sedotan es teh di emang-emang yang tahu sendirilah. Di depan sekolahan SD ya, kalau sekolah saya SD dulu, sedotannya persis kayak gini nih. Minuman es teh 500-an dapat satu kantong ya. Nggak tahu gulanya pakai gula apa ya. Sedotannya kayak gini. Minusnya lagi, ini masih pinagainnya, upper mid-nya tuh kebablasan ya, agak sedikit ketarik suaranya. Minusnya lagi, sebagus-bagusnya staging dan pinpoint imagingnya tuh ya mungkin karena bawaan single driver juga sih. Udah jelas masih kalah dibandingkan sama multi driver kayak FH3, Starsy ya. Konklusinya gimana? Konklusinya, ini worth it nggak sih? Apakah yang kayak saya sampai pending 1,5 bulan si SSP ini, yang katanya takut nge-hype-hypein, takut jadi kebawa-bawa bias, wah ini mainan baru bagus banget ya, ini worth it nggak sih? Jawabannya yes. Ini menurut saya rekomendasi IM paling universal, paling all-rounder saat ini ya. Yang balance antar musikal, fun, teknikal, dan juga harga ekonomis ya ini. Bahkan ya even orang-orang yang nanya, beberapa orang nanya, komen, "Bang, rekomendasi budgetnya ya 3 juta ke bawah,
mending beli apa ya? Saya selalu nyaraninnya, mending kamu coba dulu SSP ya kalau belum pakai. Ini menurut saya, in my opinion sih, ini oke banget ya. Masih belum berubah opini saya, meskipun memang jadi kerasa ada minusnya ya. Minusnya itu tadi, si stage-nya dan separasinya ya itu. Ya, saya juga seringnya ngerekomendasiinnya tuh kalau punya ya budgetnya 2 juta, belinya apa? Mending beli SSP dan SSR deh. Kenapa ya? Jadi kalian tuh punya 2 tipe earphone. Yang satu netral, diffuse field ya, masih masuk ke reference. Yang satu SSP fun. Bisa ajeb-ajeb pakai ini lah. Funnya gimana ya? Kalau saya sih suka banget sama ini. Tapi ya gimana ya? Sebenarnya memang ini sih agak berat ya, agak berat ngedrive-nya, apalagi kalau dicolok ke HP. Tapi dicolok ke HP pun udah cukup decent ya. Decent lumayan lah. Dan juga dia scalingnya, misalkan kalian mau upgrade di tengah jalan ya, tambahin ini Sonata HD Pro, atau yang kayak kemarin saya review DC03, atau naik lagi ke si E1DA ya, atau Dub Shanling tuh, nggak tahu nanti mau ngeluarin apa, katanya Android baru tuh. Menarik juga sih. Tapi ya lagi pandemi ya, dananya agak seret ya. Semoga aja ada dananya. Oke, curhat jadinya. Dan mejanya ketendang. Ya, dia tuh scaling naik ke DAP, DAC atau amplifier tuh ini bagus, kerasa improvementnya. Dikasih source bagus, dikasih dub bagus, kasih lagunya juga yang lumayan bagus ya. Masteringnya dan bitrate-nya ini tuh kerasa oke lah. Saya biasa daily di depan komputer pakai HD 600 pun ya, kalau mau goler-goler ya masa pakai HD 600 gitu ya. Pakai ini pun udah cukup satisfying kok dengerin ya. Udah paling segitu aja. Ini udah kelamaan ya. Jadi curhat juga kan. Ya mohon maaf sekali lagi, videonya jadi dipending 1,5 bulan ya. Semoga videonya sesuai harapan kalian ya. Dan juga ada sedikit teaser ya, ini saya nanti ada review Starsea dan juga ini ya, ada ya Blonde Mango ya. Ini ada muka saya nggak, nanti harus saya sensor kayaknya. Oke. Ya, impresi impresi pertamanya gimana ini? Ini impresi pertamanya cukup positif ya. Tapi tetap saya masih pick ini ya. Mohon maaf aja kalau yang kemarin nge-hypein Blonde Mango ya. Gimana ya? Kasih teaser dikit aja lah. Blonde Mango ini udah 1 mingguan saya pakai. Bagus sih, tapi tuh detail retrievalnya ini ya gitulah. Oke, sudah segitu aja dari saya. Udah mau 25 menit nih, jadi kepanjangan, mohon maaf. Ya, seperti biasa, jaga kesehatan kalian. Jangan lupa makan, minum, mandi ya, supaya tidak bau, tidur yang cukup, dan olahraga kalau sempet. Kalau bisa di rumah dulu lebih bagus ya. Kalau memang kalian perlu keluar ya, semoga selalu dilindungi, amin ya. Oke. Apabila dirasa videonya membantu atau menghibur atau untuk isi-isi waktu luang kalian aja ya, bolehlah drop like dan juga subscribe tentunya ya. Ya, sekian dari saya. Bye, 25 menit. Maaf kelamaan.